Yo, kembali lagi di Kakoi Anime. Kali ini kita akan membahas One Piece chapter 10-10, dimana kita akan membahas mengenai permintaan Prometheus dan juga mengenai Eustace Captain Kid. Tapi sebelum itu, mulai intronya. Di manga One Piece chapter 10-10 menampilkan hal yang wow, dimana salah satunya menunjukkan aksi gila Roronoa Zoro yang memakai teknik 9 pedangnya atau Asura modenya, yang mana itu berhasil menebas kulit Kaido yang menimbulkan bekas luka. Tapi tak sampai di situ, aura yang terpancarkan dari Zoro dianggap Kaido adalah Hosoku no Haki. Walaupun begitu, di sini Zoro benar-benar tak mengerti apa yang dikatakan oleh Kaido itu mengenai Hosoku no Haki. Zoro di sini pura-pura tidak mengerti atau beneran tidak mengerti. Pasalnya yang di Fishman Island itu apa? Aneh bukan? Nah, di sisi lainnya, combo tinju Hoshioku dan Buso Haki tingkat tinggi Luffy berhasil memberikan damage yang kuat kepada Kaido sampai Torao terkejut. Tapi hal yang paling menakutkan dari Luffy yang ia tunjukkan di chapter kali ini adalah dirinya selain meninju Kaido tanpa menyentuhnya, Luffy berhasil memblok serangan pentungan Kaido dengan menggunakan kakinya tanpa halangan. Apakah ini pertanda Luffy setara Kaido, atau mungkin lebih tepatnya Luffy di atas Kaido? Untuk chapter ini begitu. Entah chapter kedepannya adakah skill baru Kaido untuk mengcounter serangan Luffy dan melumpuhkannya? Siapa yang tahu. Tapi yang pasti Luffy di sini berniat solo Yonko melawan Kaido dan menyuruh yang lainnya untuk segera pergi serta bersikap seperti dirinya ingin melawan Katakuri, yang mana serahkan kepadaku dan aku akan menang, sambil tersenyum. Benar-benar chapter yang menarik. Dan nampaknya hal yang terjelaskan di cover ini emanglah seperti itu secara jelasnya yang pernah kita bahas sebelumnya. Patung ini adalah Zoro karena Chopper yang memakaikan topinya. Mungkin Chopper lah yang akan merawat Zoro nantinya. Kemudian Law bertemu kembali dengan Sachi dan Penguin serta Beppo karena patung ini adalah Torao. Dan hal yang menjadi menariknya adalah Kid dan Big Mom serta plot armor Big Mom di chapter kali ini. Di chapter 10-10 diketahui Big Mom berhasil selamat berkat tepat waktunya Prometheus datang yang sebelumnya juga berhasil melarikan diri dari Zoro yang dibantu oleh Kaido. Nah, keselamatan Big Mom memang tidak perlu diherankan lagi, sebab jika kita perhatikan dari Aswall Cake Island, plot armor Big Mom ini ternyata setara Luffy. Dan satu-satunya alasan kenapa seperti itu adalah tidak adanya cover color spread musuh yang bertemakan Big Mom Pirate atau seluruh bajak laut Big Mom sejak Aswall Cake Island. Dan masalah ini pernah kita bahas sebelumnya dan ternyata terkuatkan lagi di chapter kali ini, dimana pasalnya seperti ini: selama tidak ada cover kelas spread musuh yang bertemakan BM Pirate, maka selama itu Big Mom baik-baik saja. Yang mana itulah plot armor Big Mom yang segede gaban menurut Mimin. Nah, berbicara soal Big Mom, di chapter ini sepertinya ada hal yang ingin dilakukannya atas permintaan Prometheus. Atas permintaan Prometheus. Dan seperti yang kalian ketahui, Big Mom dan Prometheus sangat jengkel dengan kebebanan Zeus yang dilakukannya terus-menerus, yang menghilang di saat-saat Big Mom membutuhkannya. Dan nampaknya ini adalah batas kesempatan Zeus, karena di sini Prometheus meminta sesuatu kepada Big Mom, yang mana berarti apa yang diinginkan oleh Prometheus pasti berhubungan dengan Big Mom, terutama homies-nya. Dan berbicara soal homies, maka Zeus mungkin targetnya.
Nah, sekarang pertanyaannya, apakah yang diminta oleh Prometheus kepada Big Mom itu? Apakah membunuh Zeus ataukah membuat Zeus baru? Ya, tidak ada yang tahu. Selain itu, apakah ada hubungannya dengan awan hitam yang dilihat oleh Kid itu? Ya, itu belum dapat dipastikan juga. Namun, menurut Mimin, apa yang diminta oleh Prometheus nampaknya adalah menggabungkannya menjadi satu antara Zeus dan Prometheus, yang mana tentu ada beberapa hal yang mendukung kenapa Prometheus meminta itu kepada Big Mom. Pertama, agar tubuh Prometheus tidak murni api lagi, yang mana dengan begitu dirinya akan lebih aman dari tebasan api milik Zoro ataupun Kinemon nantinya. Karena di chapter sebelumnya Prometheus benar-benar sangat jengkel dan kesal ketika dibelah oleh Zoro. Jadi itu kemungkinan terbaik alasannya dari Prometheus. Kemudian yang kedua, agar Zeus tidak jadi beban. Ya, kenapa bisa begitu? Karena jika mereka berdua menjadi satu, Prometheus bisa mengontrol keinginan Zeus jika bertentangan dengan perintah Big Mom. Dan itu sangat diharapkan oleh Prometheus agar Zeus menurut. Nah, kemudian alasan ketiga adalah untuk menciptakan combo yang mengerikan. Ya, elemen api dengan awan mendung itu jika dikombokan benar-benar menakutkan. Dimana jika keduanya bertemu, elektron yang ada di awan jumlahnya bisa meningkat dan menghasilkan daya kejut yang luar biasa. Dan ini sangat wow damage-nya. Apalagi jika kalian lihat-lihat, nampaknya Big Mom belum pernah memadukan dua elemen itu secara bersamaan dari sumber yang sama. Iya, Big Mom belum pernah melakukannya. Jadi mungkin saja Big Mom nanti akan melakukan hal itu. Dan awan mendung yang dilihat Kid itu mungkinkah adalah perbuatan Prometheus dan Big Mom untuk kedepannya? Ya, siapa yang tahu. Dan alasan terakhirnya itu ada di cover Color Split. Ya, permasalahan ini atau perkara soal ini, penggabungan dua homies Big Mom nampaknya akan terjadi. Sebab clue-nya ada di cover Color Split yang satu ini. Ya, lihatlah baik-baik di cover ini. Entah kenapa Zeus ataupun Prometheus tidak ada di tangan kanan Big Mom satupun. Seharusnya kemanapun Big Mom berada, setidaknya satu dari mereka ada yang menemani Big Mom. Lah, kok ini nggak ada? Iya, karena baik Zeus dan Prometheus sebenarnya ada di sebelah tangan kiri Big Mom yang tertutupi oleh sayap Marco. Dimana hal ini didukung dengan Big Mom yang tersenyum dan matanya lebih mengarah ke arah situ. Dan itu pun juga terjadi pada Napoleon jika kalian melihatnya. Nah, pertanyaannya, apa yang terjadi sebenarnya di balik sayap Marco ini yang warnanya agak gelap? Dan apa alasan kenapa sayap Marco warnanya agak lebih gelap ketimbang biasanya? Dan juga tidak ada warna kuning juga. Ya, ini aneh bukan? Nah, karena tangan Big Mom tertutupi sayap Marco dan Big Mom lihat ke situ, serta Napoleon juga. Apakah efek penggabungan antara Prometheus dan Zeus atau awan hitam? Apakah seperti ini kurang lebihnya? Yaitu api awan biru berwarna gelap. Ya, mungkin saja. Jadi, pada intinya mungkin yang diminta oleh Prometheus adalah penggabungan yang bertujuan baik bagi Prometheus ataupun Zeus juga. Dan yang perlu dipertanyakan, apakah Zeus akan dibuat baru lagi ataukah merebutnya dari Kid kembali? Permasalahan ini menurut Mimin ya, nampaknya Big Mom akan mereproduksi Zeus yang baru. Sebab ada di sebuah cover Color Split. Di sini Zeus terlihat lebih mengerikan. Iya, apakah Big Mom akan membuat Zeus yang baru? Ya, untuk saat ini belum tentu. Tapi jika kita melihat awan yang dilihat oleh Kid, mungkin itu bisa terjadi. Ya, bagaimana menurut kalian? Kemudian berbicara soal Eustace Captain Kid, kali ini menurut Mimin Kid sangat berbahaya. Ya, di chapter 10-10, Kid dan Killer berniat menahan Big Mom yang mana itu seperti yang kita bahas sebelumnya. Dalam rencana para supernova, pembagian tim pasti akan dilakukan guna menghalangi langkah salah satu Yonko, terutama Big Mom.
Dan ya, itu terjadi dimana Kid berniat bertarung dengan Big Mom. Dan jangan remehkan Kid di sini karena sebelumnya dia tampak tak berguna. Karena menurut Mimin, Kid kali ini sangat berbahaya. Ya, hal yang membuatnya berbahaya kali ini adalah saat ini dirinya telah memegang Zeus. Dan jika kalian tahu konsep elektromagnetik, pasti kalian tahu kenapa Kid sangat berbahaya saat ini. Ya, hal yang dibutuhkan bagi orang yang memiliki kekuatan elektromagnetik seperti Kid adalah daya listrik yang besar. Karena semakin besar listrik yang terhantarkan, maka semakin besar kekuatan elektromagnetiknya. Nah, bayangkan Kid yang sudah punya sumber listrik yang besar, jika ia gunakan, maka kekuatan DF-nya bisa dibilang OP. Dan pastinya bisa menciptakan hal-hal yang lebih besar dari robot sebelumnya. Karena daya magnetnya akan semakin besar pula ketika ia memakai listrik dalam jumlah besar. Dan ngomong-ngomong, pembahasan yang pernah kita bahas sebelumnya mengenai Kid adalah penangkal petir, kayaknya ada benarnya. Karena di chapter sebelumnya, Zeus walaupun mengeluarkan listriknya atau petirnya, dia tidak berefek pada besinya Kid. Yang mana itu menjelaskan nampaknya Kid adalah penangkal petir, yang mana itu bisa membuatnya memakai Zeus. Ya, bagaimana menurut kalian? Sampai kapan buat kalian dan sampai ketemu lagi di video kita selanjutnya. Yosa.